Kita menuju ke kabar pertama, Tribuners. Presiden Joko Widodo resmi mengajukan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto yang segera memasuki masa pensiun November 2021 ini. Surat Presiden telah dikirim oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke DPR pada hari ini, Rabu 3 November 2021 siang, dan diterima langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Hairul Umam, jurnalis dari Tribun News yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Umam. Halo rekan Dea. Ya, Umam, bisa Anda informasikan apa saja yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Mensesnek Pratikno saat konferensi pers terkait Supres Presiden ini? Iya, terima kasih rekan Dea. Dapat disampaikan bahwa tadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, DPR RI resmi menerima surat Presiden terkait calon Panglima TNI ya, di mana dalam surpres tersebut Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa Presiden memilih dan mengajukan nama KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto. Dalam konferensi pers itu juga Puan memastikan DPR akan segera menindaklanjuti surpres tersebut dan akan menugaskan Komisi 1 untuk membahas dan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI. Dari data yang kami himpun, kemungkinan fit and proper test ini akan digelar pada pekan depan. Sementara itu, Mensesnek Pratikno mengatakan bahwa pemerintah berharap bisa memperoleh persetujuan secepatnya sehingga pemerintah bisa segera menerbitkan keputusan Presiden. Dan juga diharapkan Bapak Presiden ini bisa segera melantik Panglima TNI yang baru sebelum Panglima TNI yang sekarang ini berakhir masa jabatannya. Nah, demikian rekan Dea. Oke, Umam, apa sebenarnya alasan pemerintah memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI ini, mengingat dia juga akan memasuki masa pensiun tahun depan? Baik, rekan Dea, ya memang untuk diketahui Jenderal Andika Perkasa juga akan memasuki masa pensiun ini pada tahun depan. Itu artinya dia akan menjabat sebagai Panglima TNI ini selama kurang lebih satu tahun ya, atau bahkan bisa kurang dari 1 tahun. Namun tadi Pratikno menyebut bahwa memang awalnya ini ada 2 kandidat calon kuat yang akan diajukan, yaitu KSAD itu sendiri dan satu lagi KSAL Laksamana Yudo Margono. Pratikno menyebut bahwa pilihan Presiden Jokowi jatuh pada KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Pratikno juga menyebut bahwa pemilihan Jenderal Andika Perkasa ini sudah diputuskan oleh Presiden sebelum kepala negara ini melakukan lawatan ke sejumlah negara, salah satunya itu menghadiri KTT G20. Saat disinggung kenapa dari matra darat yang dipilih, Pratikno kembali menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari Presiden Joko Widodo. Ya, baik Umam, lalu apa harapannya, harapan DPR sendiri terhadap calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa? Ya baik, tadi Puan menegaskan bahwa DPR RI dalam memberikan persetujuan Panglima TNI dari usulan Presiden akan memperhatikan dari berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Panglima TNI yang diusulkan oleh Presiden ini dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang TNI. Puan juga berharap bahwa TNI ini ke depan dapat merespon dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopolitik serta medan perang baru, yaitu yang dipengaruhi oleh cyber dan teknologi yang dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa. Demikian rekan Dea. Ya, baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan lengkap dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan juga Ketua DPR RI Puan Maharani terkait Supres Jokowi terkait calon Panglima TNI. Selengkapnya. Presiden tentang usulan nama pengganti untuk Panglima TNI Angkatan Udara. Panglima TNI, sebagaimana kita tahu, Pak Hadi Cahyanto telah memasuki akhir masa jabatan pada bulan November ini. Oleh karena itu kami atas nama pemerintah
sangat mengharapkan kepada Ibu Ketua DPR, Bapak Pimpinan DPR, dan seluruh anggota DPR untuk bisa segera memproses, dan kami sangat mengharapkan untuk bisa memperoleh persetujuan secepatnya sehingga kami bisa, pemerintah bisa segera menerbitkan keputusan Presiden dan juga Pak Presiden bisa segera melantik Panglima TNI yang baru sebelum Panglima TNI yang sekarang ini berakhir masa jabatannya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Ketua dan Bapak Wakil Ketua yang telah berkenan menerima kami, menerima surat Presiden ini dan segera menindaklanjuti. Saya kira itu Ibu Ketua, terima kasih. Tindak pengangkatan Panglima TNI tentu saja akan mendapat perhatian penuh dari DPR RI karena Panglima TNI memiliki peran yang sangat strategis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Panglima TNI memiliki peran strategis dalam memimpin TNI, melaksanakan kebijakan pertahanan negara, menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer, mengembangkan doktrin TNI, serta memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya, serta memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara. Karenanya, dalam setiap momentum pergantian Panglima TNI akan selalu disertai harapan rakyat agar TNI dapat mewujudkan dirinya sebagai alat negara yang profesional dan efektif dalam mempertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. TNI ke depan juga diharapkan dapat merespon dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopolitik serta medan perang baru yang dipengaruhi oleh cyber dan teknologi yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.